Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Syukrila, saya dari kelas Biologi 2. Saya akan menyelesaikan tugas UTS mata kuliah Ilmu Tauhid mengenai sifat-sifat mustahil dan sifat-sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah terbagi menjadi 20. Yang pertama wujud atau ada. Maksudnya Allah itu zat yang pasti ada. Dia berdiri sendiri, tidak diciptakan oleh siapapun dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua kidam atau terdahulu. Maksudnya Allah adalah Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Sebagaimana sebagai pencipta, Allah ada sebagai dahulu dari segala sesuatu yang diciptakannya. Yang ketiga baka atau kekal. Maksudnya Allah itu maha kekal, tidak akan punah dan binasa ataupun mati. Yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluk ciptaannya. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang pencipta, maka Allah sudah pasti berbeda dengan makhluk ciptaannya. Yang kelima, qiyamuhu binafsihi, artinya berdiri sendiri. Allah taala berdiri sendiri, tidak tergantung oleh siapapun dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Yang keenam, wahdaniyah atau tunggal. Maksudnya Allah lah satu-satunya Tuhan, pencipta alam semesta. Yang ketujuh, kudrat atau berkuasa. Maksudnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, iradat atau berkehendak. Allah yang berkehendak atas segala sesuatu. Yang kesembilan, ilmun atau mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui atas segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Yang kesepuluh, hayat atau hidup. Allah taala maha hidup, tidak akan pernah mati, binasa ataupun musnah, dia kekal selamanya. Yang kesebelas, sama atau mendengar. Allah maha mendengar apa yang diucapkan hambanya, baik yang diucapkan maupun yang disembunyikan. Yang ke-12, basar atau melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, semua yang ada di dunia ini tidak luput dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-13, qalam atau berfirman. Allah berfirman melalui kitab-kitab yang diturunkan melalui perantara para nabi. Yang ke-14, qadiran atau berkuasa. Allah maha kuasa atas segala sesuatu yang ada di alam semesta. Yang ke-15, muridon atau berkehendak. Allah maha berkehendak atas segala sesuatu. Yang ke-16, amilan atau mengetahui. Allah maha mengetahui atas segala sesuatu. Yang ke-17, hayan atau hidup. Allah maha hidup, dia selalu mengawasi hamba-hambanya dan tidak pernah tidur. Yang ke-18, sami'an atau mendengar. Allah itu maha pendengar, tidak ada yang terlewatkan bagi Allah dan tidak ada pula yang melampaui pendengarannya. Yang ke-19, basiron atau melihat. Allah selalu melihat dan mengawasi hamba-hambanya. Yang ke-20, mutak kaliman, artinya berfirman atau berkata-kata. Allah berfirman lewat kitab-kitab suci yang diturunkan lewat para nabi. Selanjutnya, sifat-sifat mustahil Allah terbagi menjadi 20 juga. Yang pertama, Adam. Adam berarti tidak ada, sehingga Allah mustahil bersifat Adam karena Allah tidak mungkin tidak ada. Yang kedua, hudus, artinya baru, awal atau permulaan, sebab Allah sudah ada sebelum semua makhluk dan ciptaannya ada. Yang ketiga, fana. Fana artinya tidak kekal. Allah itu kekal dan abadi. Allah tidak ada permulaan dan tidak ada akhir. Yang keempat, mumassalatu lil hawadisi. Allah mustahil serupa dengan makhluknya. Allah itu berbeda dengan makhluknya, baik zat, sifat, ataupun perbuatan. Kelima, muhtajun li khairihi. Muhtajun li khairihi, yakni berdiri dengan yang lain atau membutuhkan orang lain. Allah tidak membutuhkan bantuan sesuatu apapun. Yang keenam, ta'adud. Ta'adud berarti berbilang. Allah tidak mungkin memiliki sifat ta'adud karena Allah Maha Esa atau Tunggal. Yang keenam, ajun. Ajun artinya lemah. Sifat mustahil bagi Allah yang maha berkuasa atau kudrat. Allah tidak lemah dan tidak ada alam semesta beserta isinya jika Allah lemah. Yang kedelapan, karaha. Karaha artinya terpaksa. Allah itu bersifat berkehendak atau iradat. Allah tidak terpaksa dalam melaksanakan apa yang dia kehendaki. Yang kesembilan, jahlun artinya bodoh. Mustahil bagi Allah bersifat jahlun sebab Allah maha mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta.
Tidak ada makhluk yang bersembunyi dari Allah. Yang ke-10, mautun. Mautun adalah mati. Allah bersifat hidup atau hayat. Allah tidak akan pernah mati dan akan selalu hidup serta kekal. Yang ke-11, sumun. Sumun adalah tuli. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah Maha mendengar. Tidak ada yang luput dari pendengarannya. Tidak mungkin Allah tidak mendengar walau hanya sedikit pun. Yang ke-12, umyun. Umyun berarti buta. Allah tidak buta. Allah Maha melihat, menjadi sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain, Allah melihat segala yang nampak dan segala yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu apapun yang luput dari penglihatannya. Yang ke-13, bukmun. Bukmun berarti bisu. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah karena Allah bersifat kalam, artinya beriman. Jika Allah bisu, tidak mungkin Allah menurunkan wahyu kepada para nabi. Yang ke-14, azan. Azan artinya yang lemah. Allah mustahil bersifat azan. Allah Maha berkuasa, tidak mungkin Allah itu lemah. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak dan kekuasaan Allah. Yang ke-15, kearihan. Kearihan yang berarti maha terpaksa. Tidak mungkin Allah bersifat karihan. Karena Allah maha berkehendak atau muridon, semua yang ada di alam semesta ini terjadi atas kehendak Allah. Allah tidak merasa terpaksa melakukannya. Yang ke-16, jahilun. Jahilun berarti maha bodoh. Ini merupakan sifat mustahil bagi Allah. Karena Allah Maha mengetahui, semua ilmu bersumber pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-17, mayitun. Mayitun artinya mati. Hal ini juga termasuk dalam sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah kekal abadi dan tidak ada awal maupun akhir. Allah tidak akan pernah mati. Bahkan Allah itu tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Allah pun tidak pernah merasa lelah. Jadi mustahil Allah bersifat mayitun. Yang ke-18, as-sama. As-sama artinya yang maha tuli. Allah itu maha mendengar, bahkan yang paling tersembunyi sekalipun. Allah mendengar apa yang tidak kita dengar. Allah tidak mungkin bersifat maha tuli. Yang ke-19, amma. Amma atau maha buta. Sebab Allah maha melihat. Allah melihat semua ciptaannya tanpa terkecuali. Allah pun dapat melihat apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Yang ke-20, abkama. Abkama artinya maha bisu. Allah mustahil mempunyai sifat abkama. Allah itu justru mempunyai sifat mutakaliman atau maha berfirman. Jika Allah bisu, tidaklah mungkin ada kitab yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.